Setelah dipecat, AKBP Akhirudin kini resmi jadi tersangka kasus penganiayaan. Kode etik memutuskan kepada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk keseriusan dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses pemfaktakan dari proses sidang yang sedang hari ini, bahwa pimpinan Polri atau Kapolri saya tidak pernah bermain-main untuk tidak memproses setiap hal-hal yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Ini sebagai bentuk keseriusan dan sebagaimana teman-teman ketahui, terhadap saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum, ya, pidana umum, ya. Kita tunggu saja kasusnya, insya Allah dalam waktu dekat. Pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian, karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya, hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Jadi terkait tindakannya itu ya dia harus mempertanggungjawabkan. Pidananya itu akan kena loh dia, ya, kena akan cukup berat menurut saya, karena buktinya sudah adalah setidak-tidaknya 2 alat bukti, ya. Dia mengakui menerima gratifikasi atau suap. Kemudian ada juga rekeningnya, jadi pidananya akan kena. Sudah banyak kok data yang masuk, ya. Jadi sebetulnya ya otomatis sudah ada tersangkanya, seharusnya begitu. Dengan kos-kosan, hotelnya, kemudian mobil-mobil itu, kemudian profil yang tidak sesuai dengan dengan keadaan dia, ya, dengan dia sebagai seorang AKBP, itu kan sudah jelas, ya. Itu adalah aliran dari dugaan, indikasinya aliran dari kejahatan asal itu. Nah, ini harusnya langsung saya berharap Polda Sumut itu langsung melakukan suatu berkas perkara di penyidikan ini langsung sekaligus gratifikasi dan PPPU, sehingga uang itu kemana? Itu adalah PPPU aktifnya diapakan oleh yang bersangkutan yang melakukan kejahatan asal itu, kemana? Ke siapa? Siapa yang menerima ini adalah PPPU pasif juga. Jadi ini penting. Ketika kemudian itu tidak dilakukan penindakan, ya kemudian itu dia bertambah besar. Karena saya yang sebutkan di bagian depan tadi, apakah dia pelakunya kelompok atau perorangan atau kombinasi kedua-duanya, itu selalu awalnya adalah memang karena dia mempunyai power yang besar untuk melakukan banyak hal. Ini kan 2 orang ini udah melapor gitu. Justru yang korban yang belakangan dilayanin, ya kan? Kemudian si ibu itu nuntut. Keluarlah video itu kan terlihat bes itu. Berarti Propam seperti apa mengawasi case per case yang sedang dilakukan. Jadi statistik di tiap-tiap Polres, Polsek, Polda itu kan statistik, angka-angka itu harus dilihat secara detail. Siapa nangani apa, sehingga kemudian tidak ada konflik of interest. Isu konflik of interest ini kan ya isu yang sangat sulit kita lakukan, tetapi konflik of interest ini ujungnya pasti peristiwa pidana, selalu ujungnya begitu. Usai diputuskan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH dari anggota Polri, AKBP Akhirudin Hasibuan resmi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan dilakukan anaknya Aditya Hasibuan terhadap korban bernama Ken Admiral. Penetapan tersangka AKBP Akhirudin Hasibuan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dibenarkan oleh Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simajuntak dalam jumpa pers di depan gedung bidang Propam Polda Sumut Selasa malam 2 Mei 2023. Sehingga hari ini sudah ditetapkan tersangka kepada yang bersangkutan AKBP Akhirudin Hasibuan, tegas Panca. Penetapan tersangka dalam kasus penganiayaan itu disebut merupakan bentuk keseriusan Polda Sumut untuk mengungkapkan fakta sebenarnya keterlibatan dalam kasus yang melibatkan mantan Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut itu. Itu sebagai bentuk keseriusan teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan, saya tidak pernah bermain terhadap penyimpangan anggota, sebut Panca. AKBP Akhirudin Hasibuan tersangka dengan pasal 304, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Panca mengungkapkan, selain diproses secara kode etik dengan putusan PDTH,
perwira polisi menengah itu diproses secara pidana umum. Terhadap AH sedang diproses pidana umum pasal 304, pasal 55 dan pasal 56 KUHP, kata Jenderal Bintang 2 itu. Imbas dari kasusnya anaknya tersebut, AKBP Akhirudin harus rela dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binoms Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan dimutasi ke Yanma Polda Sumut dalam rangka pemeriksaan Bid Propam Polda Sumut. Tidak sampai di situ saja, atas pembiaran terjadi tindak pidana hukum dilakukan oleh anaknya dengan menganiaya Ken Admiral di depan rumah AKBP Akhirudin di Jalan Guru Sinumba, Kota Medan, Kamis dini hari 22 Desember 2022. Ia harus ditahan di tempat khusus Bid Propam Polda Sumut selama 30 hari ke depan. Usai diputuskan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH dari anggota Polri, AKBP Akhirudin Hasibuan resmi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan dilakukan anaknya Aditya Hasibuan terhadap korban bernama Ken Admiral. Penetapan tersangka AKBP Akhirudin Hasibuan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dibenarkan oleh Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simajuntak dalam jumpa pers di depan gedung bidang Propam Polda Sumut Selasa malam 2 Mei 2023. Sehingga hari ini sudah ditetapkan tersangka kepada yang bersangkutan AKBP Akhirudin Hasibuan, tegas Panca. Penetapan tersangka dalam kasus penganiayaan itu disebut merupakan bentuk keseriusan Polda Sumut untuk mengungkapkan fakta sebenarnya keterlibatan dalam kasus yang melibatkan mantan Kabag Binoms Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut itu. Itu sebagai bentuk keseriusan teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan, saya tidak pernah bermain terhadap penyimpangan anggota, sebut Panca. AKBP Akhirudin Hasibuan tersangka dengan pasal 304, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Panca mengungkapkan, selain diproses secara kode etik dengan putusan PDTH, perwira polisi menengah itu diproses secara pidana umum. Terhadap AH sedang diproses pidana umum pasal 304, pasal 55 dan pasal 56 KUHP, kata Jenderal Bintang 2 itu. Imbas dari kasusnya anaknya tersebut, AKBP Akhirudin harus rela dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binoms Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan dimutasi ke Yanma Polda Sumut dalam rangka pemeriksaan Bid Propam Polda Sumut. Tidak sampai di situ saja, atas pembiaran terjadi tindak pidana hukum dilakukan oleh anaknya dengan menganiaya Ken Admiral di depan rumah AKBP Akhirudin di Jalan Guru Sinumba, Kota Medan, Kamis dini hari 22 Desember 2022. Ia harus ditahan di tempat khusus Bid Propam Polda Sumut selama 30 hari ke depan.